Hai guys, welcome back to my channel with me Miss Aini. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Miss Aini. Di video kali ini saya akan membahas tentang numbers in English atau nomor di dalam bahasa Inggris. Biasanya kita menyebutnya sebagai cardinal numbers, kemudian yang kedua adalah ordinal numbers. Cardinal numbers di sini biasanya orang cenderung menyebutnya dengan angka biasa atau nomor biasa. Sedangkan ordinal numbers biasanya orang menyebut dengan nomor urut atau bilangan bertingkat. Oke, kita akan menjelaskan satu persatu dulu. Ini yang pertama adalah numbers in English divide into two. Yang pertama adalah cardinal numbers yang sudah saya sebutkan tadi sebelumnya, yaitu nomor biasa atau bilangan biasa. Kemudian yang kedua adalah ordinal numbers atau nomor urut atau biasanya orang menyebut dengan nama bilangan bertingkat. Yang pertama kita akan jelaskan dulu cardinal numbers. Cardinal numbers itu seperti apa? Definition is cardinal numbers say how many people or things there are. Jadi nomor biasa atau angka biasa itu adalah menyebutkan berapa banyak sesuatu itu berada. Kalau yang ada kaitannya dengan orang biasanya menyebutkan berapa usia atau berapa umurnya seseorang itu. The example is there are 5 books on the desk. Di sana ada 5 buku di atas bangku. Jadi di situ disebutkan bahwasanya buku itu berjumlah 5. Kemudian kalau how many people biasanya contohnya menggunakan usia. Ron is 10 years old. Ron itu usianya adalah 10 tahun. Itu adalah definisi dari cardinal number. Selanjutnya rules, aturan-aturannya itu seperti apa? Yang pertama, numbers bigger than 20 use a hyphen between compound number. Jadi ketika angka itu lebih besar dari 20 maka gunakanlah hyphen. Hyphen itu garis sambung atau garis penghubung di antara dua angka tersebut. Contohnya 21, nomor 21. Kata yang digunakan adalah 21. 20 kemudian dikasih garis atau hyphen kemudian 1. 55 word 55. 99 99. Rules number 2. Numbers bigger than 100 use a hyphen between compound numbers and the word and. Nomor atau angka yang lebih besar dari 100, gunakanlah a hyphen atau garis penghubung di antara compound number di antara dua angka tersebut and the word and dan dikasih tambahan n. Use either the definite article a or one for 100. Jadi kalian bisa menggunakan artikel a atau one for 100. For example like this, contohnya adalah seperti ini. Nomor 121. Maka kata yang digunakan adalah a or 121. Jadi dua angka di belakang 21 itu seperti kayak tadi dikasih hyphen 21, kemudian sebelum menuju pada dua angka terakhir dikasih n. Jadi 121 mengucapkannya adalah 121. Sedangkan e di sini bisa kalian menggunakan e atau one, artinya adalah sama. Kemudian contoh berikutnya adalah angka 356, kalian mengucapkannya 356. Kemudian angka 999, 999. We will continue on the rules number 3. Number bigger than 1000 use a hyphen between compound numbers and the word and. Angka di atas atau lebih besar dari 1000 gunakanlah a hyphen garis penghubung di antara compound number di antara dua angka tadi kemudian dikasih tambahan n. Use either the definite article a or one for 1000. Kalian bisa menggunakan definite article a atau one.
kayak tadi. Kemudian separate 3 digits with a comma, for example 50,000. Kalian menggunakan koma untuk memisahkan antara thousand ataupun antara ribuan tersebut. Kalau bahasa Indonesia kita menggunakan titik, umpama 50.000, kita menggunakan 50.000, tetapi ketika di dalam bahasa Inggris titik tersebut berubah menjadi koma. Jadi 50.000 itu 50,000. Kemudian for example like this, contohnya adalah 1,121 atau 1121. Kalian mengucapkannya 1121. Jadi dua angka di belakang itu sama kayak tadi dikasih hyphen 21, dan sebelum dua angka di belakang itu dikasih n. Jadi N21. Contoh berikutnya adalah 2356. Kalian mengucapkannya 2356. Dikasih N56. Kemudian 9999 mengucapkannya 9999. Jangan lupa dikasih N sebelum dua angka belakang. Jadi menggunakan N99. We will continue on the number 4. Kita lanjutkan pada aturan yang keempat adalah the number O, penggunaan angka 0 atau angka kosong. There are different words for the number O. Di sana ada beberapa kata yang berbeda dalam penggunaan angka kosong atau angka 0. In American English, zero is used. Di dalam bahasa Inggrisnya Amerika, biasanya orang menyebutnya dengan kata-kata zero. Di bawah ini ada beberapa tabel yang mana di dalamnya itu ada different word for the number O. Yang pertama adalah kata O. Explanation, O itu digunakan untuk apa saja? Yang pertama adalah O digunakan untuk single digits, telephone number, and code. Jadi O di sini digunakan untuk penyebutan angka satu per satu untuk nomor telepon dan juga kode. Jadi nomor telepon dan kode itu menggunakan O dan menyebutkan angka tersebut satu per satu. For example, 678906789. Kemudian yang kedua adalah menyebutkan dengan zero. Digunakan untuk measurement atau temperature, digunakan untuk ukuran atau temperatur. Contohnya, min 5 derajat Celcius, 5 degrees Celsius below zero. Kemudian kosong itu bisa digunakan menggunakan not, figure not in British English. Di dalam British English itu menggunakan not. 5 dikurangi 5 sama dengan 0. 5 means 5 leave enough. Kemudian 0 itu bisa digunakan menggunakan nil ketika results in sport, ketika di dalam skor olahraga. Contohnya, the match end 2-0. Di sini disebutkan the match end 2-0. Jadi pertempuran tersebut, pertandingan tersebut berakhir dengan 2-0. Dan yang terakhir, kosong itu bisa digunakan love ketika tenis, di dalam tenis. Contohnya 40-0, maka menggunakan 40 love. Itu adalah the number O. Jadi kalian bisa menggunakan O ketika di dalam nomor telepon atau kode, menggunakan zero untuk ukuran atau temperatur tertentu, menggunakan nerve di dalam figure of in British English. Kemudian kalian bisa menggunakan nil di dalam skor olahraga, dan yang terakhir kalian bisa menggunakan love di dalam tenis. Then we will continue on ordinal number. Kita lanjutkan pada ordinal number atau nomor urut. Nomor urut itu seperti apa? This is the definition of ordinal number. An ordinal number is used to show the order of something or the place of the thing in a list. Jadi nomor urut atau ordinal number itu digunakan untuk menunjukkan urutan sesuatu atau tempat di mana benda itu berada atau tempat di mana benda itu terdaftar. This include first, second, third, fourth, fifth, sixth,
etc. Jadi di dalamnya itu bisa menggunakan first, satu, kemudian ada singkatan ST, kemudian second, dua, ada singkatan ND, kemudian third, tiga, ada singkatan RD, fourth, empat, ada singkatan 4TH, kemudian fifth, ada 5, singkatannya 5TH, six, 6TH, etc. dan yang lain-lainnya. Lah, kemudian contohnya ada this is my second English class. Ini adalah kelas bahasa Inggris keduaku. Ini adalah contoh ordinal number. Then rules, kemudian aturan dari ordinal number itu seperti apa? Yang pertama adalah add ST to the number 1. Jadi kalian bisa menambahkan ST untuk angka 1. Maka angka 1 di situ biasanya disebut dengan first, 1 ST. ST di sini adalah singkatan dari first, dua huruf terakhir dari kata first. Kemudian add ND to the number 2. Kemudian kalian bisa menambahkan ND untuk angka 2. Akhirnya menjadi second. Second 2 ND. ND di sini adalah singkatan dari second, dua huruf terakhir dari kata second. Kemudian add RD to the number 3. Third 3 RD. RD di sini adalah singkatan dari third, dua huruf terakhir dari kata third. Itu adalah rules yang pertama. Then we will continue on the next rules. Add TH to the number 4 until 20, the cardinal number to form the ordinal number. Jadi kalian bisa menggunakan angka TH atau huruf TH ini untuk angka 4 sampai 20. Kemudian angka 24 sampai 30. Kemudian 34 sampai 40. For example, 6 menjadi sixth. Ada TH-nya dikasih kayak gitu. Kemudian next rule, add the last two letters of the written word to the figure. Fourth, numbers in word. The ordinal number 1 first, 2 second, and 3 third are irregular. Jadi kalian bisa menggunakan angka 4 sampai 20, kemudian 24 sampai 30 dan seterusnya. Itu tinggal menambahkan TH saja. Tetapi untuk angka yang berakhiran dengan angka 1, 2, 3 itu namanya irregular atau kata yang tidak beraturan. Maka ketika berakhiran dari angka 1, 2, 3, satunya itu dikasih first, 2 dikasih second, kemudian 3 dikasih RD. Kemudian contohnya kalau 21 ya 21st, 22 22nd, 23 23rd. Bisa juga dengan 31 31st, 32 32nd, 33 33rd. Tetapi ketika mulai 34 sampai 40 menggunakan TH semuanya. Jadi 34, 35, 36 dan seterusnya. Itu adalah aturan yang ketiga. This is the example of ordinal number. Ini adalah contoh dari ordinal number. Nah, seperti ini. Jadi 21 itu mengucapkannya 21st. 22 ada ND, itu ND singkatan dari second. Pengucapannya 22nd. Kemudian 23 itu ada RD 23rd. 24 itu ada TH 24th. 25 sampai 30 itu menggunakan TH. Kemudian yang terakhir itu kembali lagi 31 ada ST 31st. Jadi kalau 32, 33, 32nd, 33rd. Then the example of cardinal and ordinal number, ini saya punya dua kolom atau dua tabel. Ini ada satu yaitu cardinal number, kemudian yang kedua adalah ordinal number. Kita cek dulu yang cardinal number. Kalau cardinal number itu angka biasa, contohnya 1 adalah 1, tetapi ketika ordinal number menjadi first atau 1 ST. Kemudian 2 dalam cardinal number itu adalah 2, di dalam ordinal number 2 ND atau second. Kemudian cardinal number 3 itu 3, ordinal numbernya 3 RD third. Kemudian 5 atau 5, ordinal numbernya 5 TH menjadi fifth. Kemudian 8 itu 8, kalau ordinal number menjadi 8 TH atau 8. Kemudian 9 itu dalam cardinal number 9, tapi di dalam ordinal number menjadi 9 TH atau ninth.
Kemudian angka 12 di dalam ordinal number itu 12th, 12th. Kemudian 20 di dalam ordinal number adalah 20th atau 20 dikasih tambahan th. Video dari saya mengenai numbers in English. Numbers in English di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah cardinal number atau angka biasa, nomor biasa. Kemudian yang kedua adalah ordinal number atau bilangan bertingkat atau nomor urut. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan juga beri komentar di bawah ini, dan nantikan video-video saya berikutnya. Thanks for watching. See you. Bye bye.